Tentunya mau SC dong kak. Pasti udah pada semangat banget tuh kak. Tentu dong, karena kan SC itu buat memuji dan menyembah nama Tuhan. Iya kak, yaudah yuk kak kita mulai aja. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati supaya kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik udah pada semangat banget ya kak. Tentu dong, karena kan itu buat memuji nama Tuhan kak. Iya kak. Yuk, kakak tahu nggak sih kak, monyet itu tinggal di mana sih? Masa nggak aku tahu atau enggak ya? Kakak tahu nggak? Kayaknya tinggal di pohon nggak sih kak? Wah bener nih kak. Kalau cacing di mana kak? Adik-adik ada yang tahu nggak cacing tinggal di mana? Wah bener kak, di tanah. Adik-adik pinter banget ya kak. Iya. Yaudah yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini seperti tempat tinggal. panjang tangan itu apa? Mencuri. Oh iya kak, jadi kita nggak boleh mencuri ya kak? Iya, soalnya Tuhan Yesus gak suka sama yang mencuri. Iya adik-adik, jadi kita nggak boleh mencuri ya. Oke, kalau gitu kita bakal menyanyikan lagu apa nih kak? Hari ini tuh hari apa sih kak? Hari apa ya? Setiap hari tuh hari Tuhan tahu kak? Oh iya, adik-adik tahu kan? Seperti lagu ini, yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini. Hari ini
lagu ketiga nih Kak. Apa tuh Kak? Kalian adik-adik pernah melakukan tugas gak? Kayak disuruh mama beres-beres, disuruh mama nyuci atau ngapain? Pernah gak? Aku pernah sih Kak, aku nyuci, aku mengepel sama nyapu Kak. Aduh rasanya capek banget Kak. Gak boleh begitu ya adik-adik. Kita tuh harus selalu semangat karena kita tuh selalu bekerja Di ladangnya Tuhan adik-adik, seperti lagu ini. Ayo adik-adik kita lebih semangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan duduk yang rapi adik-adik. Kita harus menyatukan hati kita
supaya kita bisa menyembah memuji nama Tuhan lebih baik. Apa kabarnya SC? Luar biasa? Oke, wah adik-adik keren banget. Adik-adik bisa ikut ibadah SC sampai sekarang. Nah sekarang adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi yuk adik-adik boleh pasang telinganya ya adik-adik ya. Coba yang perempuan boleh dibuka rambutnya ke belakang telinga. Satu lagi yang kiri cekrek. Oke mantap, luar biasa adik-adik. Nah sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, aku mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu yuk adik-adik yuk. Boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Inge berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Udah siap mendengarkan? Jadi Kak Inge punya cerita nih adik-adik. Misalnya adik-adik kita anggap hati kita itu seperti rumah. Mana coba bikin hatinya dulu. Bikin hatinya gimana? Biasanya kan begini. Nah sekarang adik-adik bikin hatinya begini. Udah? Sudah? Atau bikin hatinya begini ya. Nah adik-adik kita anggap hati kita itu adalah rumah. Nah jadi adik-adik boleh ini misalnya ada rumah. Contohnya ada di gambar sini adik-adik. Nah
Kalau misalnya hati kita ada rumah, terus ada yang masuk adik-adik ya, ada si iblis masuk ke dalam hati kita. Kira-kira adik-adik seneng nggak? Udah pasti nggak seneng ya kan adik-adik ya. Kalau ada iblis masuk ke dalam rumah hati kita, nanti hati kita jadinya gelap. Ya kan, hati kita jadinya gelap. Kalau misalnya adik-adik lagi sedih atau misalnya khawatir, takut gitu ya, yang ada iblisnya makin senang. Tapi adik-adik jangan khawatir. Kenapa Kak Inge kita nggak boleh khawatir? Karena ada Tuhan Yesus yang akan datang ke dalam hati kita. Tuhan Yesus akan ketuk hati kita. Tok 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 Inge, atau tok 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 Atun. Apakah kamu mendengarkan aku? Terus, halo Shalom, aku mau datang ke dalam hatimu. Bolehkah aku masuk? Kata Tuhan Yesus. Terus kalau kita dengar suara Tuhan Yesus mengetuk hati kita, sedangkan di dalam rumah hati kita lagi ada iblis, kira-kira jawaban kita kayak gimana sih adik-adik? Jawabannya pasti sama kayak aku. Shalom Tuhan Yesus, aku mendengarkan suaramu Tuhan. Boleh Tuhan Yesus, yuk datang ke hati aku. Ayo mari Tuhan Yesus datang. Nah adik-adik, terus waktu Tuhan Yesus, waktu kita bukain hati kita nih, pintu hati kita buat Tuhan Yesus, kira-kira kita seneng gak? Wah seneng banget ya adik-adik ya. Nah waktu Tuhan Yesus masuk, iblisnya langsung keluar, langsung pergi. Karena dia ketakutan ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Akhirnya bukan rasa sedih lagi atau bukan rasa takut atau khawatir lagi dalam hati kita, tapi ada rasa sukacita dan damai sejahtera, juga ada rasa sabar dalam hati kita. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Nah, keren banget ya teman-teman, adik-adik ya. Adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus ada dalam hati kita, semua hal yang baik dapat kita rasakan. Jadi, siapa di sini yang mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita? Siapa? Aku dan adik-adik juga. Nah, yuk adik-adik undang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat kita untuk masuk dalam hati kita. Oke? Siap? Siap. Yuk adik-adik, kalau gitu kita berdoa. Boleh lipat tangannya? Tutup matanya, ikutin Kak Inge berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan dan Juru Selamat, juga Raja, yaitu Engkau yang mau masuk ke dalam hati kami. Tuhan Yesus, teruslah tinggal di dalam hati kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, dan percaya. Haleluya, haleluya. Yang mau undang Tuhan Yesus ke dalam hatinya sama-sama dengan Kak Inge katakan, amin. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan atau menghafalkan ayat Alkitab. Oke?
Adik-adik ikutin aku dan liatin aku ya. Wahyu 3 tapi dibalik itu. 3. Tuh, Wahyu 3 dibolak-balik ya adik-adik ya. Ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, akunya ini Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Berdiri di muka pintu. Di muka pintu. Kayak buka pintu ya adik-adik ya. Dan mengetuk. Jikalau ada seseorang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk. Masuknya adik-adik maju selangkah ya. Mendapatkannya gini aja. Mendapatkannya. Dan ia, tunjuk dirinya, ia bersama-sama dengan aku. Oke? Adik-adik jangan lupa dihafalin ya. Wahyu 3 ayat 20. Selamat menghafalkan adik-adik. Sekarang kita mau bermain. Adik-adik, aku punya contoh gambar tokoh Alkitab. Adik-adik harus jawab ya. Ini dia tokoh Alkitab yang pertama. Sudah? Adik-adik bisa jawab? Adik-adik cara jawabnya adik-adik bisa tulis aja di WhatsApp grup Sabtu Ceria. Nanti siapa yang tepat dia dapat poin atau dapat hadiah dari pengurus SC atau dari Miss Henny. Oke? Oke adik-adik, boleh silakan tebak ini kira-kira tokoh Alkitab siapa? Oke? Oke, dan jawabannya adalah jeng jeng Musa. Yeay, betul sekali. Sekarang tokoh Alkitab yang kedua. Kira-kira siapa ya ini ya? Wih, bayinya lucu sekali, imut. Dia ada di kandang domba. Kira-kira siapa ya ini tokoh Alkitabnya ya? Betul sekali, bayi Yesus atau Tuhan Yesus. Tepat sekali. Yang ketiga, kira-kira ini tokoh Alkitab siapa ya adik-adik ya? Adik-adik ada yang bisa tebak kira-kira siapakah dia? Siapa, hayo? Siapa? Siapa yang mengalahkan Goliat adik-adik? Siapa kira-kira? Betul sekali, Daud. Dan yang keempat, kira-kira siapa adik-adik ini? Tada! Kira-kira siapa nih? Siapa? Ayo siapa? Adik-adik bisa tebak? Siapa yang bisa tebak? Betul sekali, dia cantik perempuan. Dia adalah Maria, ibu Tuhan Yesus. Yang terakhir adik-adik, kira-kira adik-adik bisa jawab gak ya? Coba ya. Tada! Siapakah dia? Dia punya banyak sekali keturunan. Kira-kira siapa adik-adik? Dia ada lagunya loh adik-adik. Na 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 na. Siapa kira-kira? Boleh tebak, dia sudah tua sekali. Terus Tuhan akhirnya kasih dia keturunan di masa tuanya. Kira-kira siapa? Betul sekali, Bapak Abraham. Wah, good job adik-adik. Kalau gitu, adik-adik jangan lupa ya untuk terus-terusan ikutin Sabtu Ceria. Oke? Sampai ketemu lagi sama Kak Inge dan kakak-kakak lainnya di ibadah Sabtu Ceria online. Dadah! Wah Kak, kita udah selesai ibadahnya nih Kak. Aku udah dengerin firmannya, aktivitasnya, semuanya seru-seru tahu Kak. Tentu dong Kak, semua pasti seru dong. Kak, kita ada pengumuman nih. Apa tuh Kak? Yang pertama, besok itu ada Kids Community adik-adik. Kalian harus datang ya. Jam berapa Kak? Jam 9 pagi adik-adik. Kalian harus datang rajin ya.
Wah, pasti seru ini Kak. Pasti seru dong. Yang kedua apa nih Kak? Yang kedua, nanti ada SC onsite di G7A hari Sabtu setiap jam 4 sore. Wah, aku pasti datang deh Kak. Tapi Kak, katanya ada yang spesial tahu Kak. Spesialnya apa tuh Kak? Get in, get it. Wah. Itu apa tuh Kak? Jadi setiap adik-adik datang ke SC atau Kids Community, adik-adik bisa dapat rewards loh Kak. Hadiahnya banyak Kak? Banyak banget Kak. Ada tas, sepatu, terus ada buku juga loh, dan yang lain-lainnya. Wah, banyak sekali ya Kak. Iya dong Kak. Kalian adik-adik juga harus datang ya supaya dapat rewards. Kalau misalnya aku sakit atau aku ada acara pergi keluar gimana Kak? Wah, tenang aja Kak Arlen. Kita itu bisa nonton secara online. Di channel apa tuh Kak? Di channel GBI Kabar Baik ya adik-adik. Jadi kalian bisa nonton di channelnya. Wah, pasti seru nih adik-adik. Pasti dong Kak. Jangan lupa ya Kak datang SC atau Kids Community supaya Kakak dapat rewards yang besar. Tentu dong Kak. Yaudah adik-adik, kita sudah selesai ibadah nih. Kita bersatu di dalam doa ya. Ikuti Kak Arlen berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Kami akan selesai ibadah SC. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dadah adik-adik. Sampai jumpa di Sabtu Ceria